Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lilik Nur Indrasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua supaya murid dapat menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan segitiga restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada langkah ini, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, berdasarkan prinsip setiap berperilaku untuk memenuhi kebutuhan tertentu, guru bergeser dari pikiran stimulus respon ke proaktif. Guru memahami kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi dan mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut adalah contoh kasus dalam penerapan segitiga restitusi. Ketika murid kelas 1 melaksanakan ulangan harian matematika, ternyata ada satu siswa yang mencontek temannya. Dalam kesepakatan kelas 1, salah satu nilai kesepakatan yang diyakini adalah jujur. Ini berarti semua warga kelas harus jujur dalam melaksanakan segala kegiatan. Mencontek adalah sikap yang tidak jujur dan melanggar nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini oleh kelas 1. Saya sebagai guru harus menerapkan langkah-langkah segitiga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siapa Mas Gibran? Saya tadi melihat Gibran mengenai waktu ulangan matematika. Benarkah itu Mas Gibran? Iya, Bu. Oh, Bu Lili minta tolong dia dipanggil dulu ke sini ya. Iya. Terima kasih Mas Gibran. Permisi, Bu. Ya, selamat duduk Dinda. Bagaimana kabarnya Dinda hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Tadi Dinda tahu tidak kenapa Dinda dipanggil ke sini sama Bu Lili? Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi temanmu ada yang bercerita kalau kamu melihat jawaban temanmu saat ulangan matematika. Apa itu benar, Dinda? Benar, Bu. Kalau melihat jawaban dari teman itu berarti sama dengan apa, Dinda? Mencontek. Mencontek. Apakah itu tindakan yang benar atau salah, Dinda? Salah. Salah. Nah, Dinda tahu itu salah. Berarti Dinda melanggar keyakinan, ya tak? Nah, keyakinan yang sudah kita sepakati bersama di kelas 1 itu berarti Dinda melanggar keyakinan apa? Kejujuran. Kejujuran. Nah, itu berarti salah atau benar? Salah. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Lili juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita harus berusaha untuk memperbaiki diri, ya. Nah, di sini Bu Lili tidak akan berbicara tentang kesalahan yang sudah Dinda lakukan, tapi bagaimana cara kita untuk memperbaikinya.
Nah, Dinda pasti ada alasan kenapa tadi Dinda mencontek saat ulangan. Kenapa Dinda Tidak belajar, Bu. tidak belajar? Tapi Dinda tahu hari ini akan ulangan. Tahu. Kenapa tidak belajar? Bermain HP, Bu. Dinda boleh bermain HP, tapi harus melihat waktu, nggih? Tidak boleh terus-menerus bermain HP. Nah, dari sini baiknya Dinda ke depannya bagaimana? Apakah Dinda akan terus bermain HP atau seperti apa? Untuk supaya Dinda bisa mengerjakan ulangan, tidak mencontek teman lagi, apa yang ingin Dinda lakukan? Belajar yang rajin. Mulai kapan Dinda akan belajar yang rajin? Ini, Bu. Oh iya, jadi mulai hari ini Dinda harus belajar dengan rajin supaya tidak mencontek temannya lagi, karena mencontek itu perbuatan yang tidak Baik. baik. Oke Dinda, semangat ya. Kita tos dulu. Sudah. Assalamualaikum, saya Dinda, kelas 1. Saya merasa senang saat tidak dihukum karena menyontek saat ulangan. Saya berjanji tidak akan menyontek lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah contoh kasus yang kedua. Di suatu pagi sebelum pembelajaran dimulai, seorang anak terlihat duduk sendiri di kelas dan sedang menulis di buku. Ternyata anak tersebut tidak mengerjakan PR. Sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat, anak tersebut melanggar keyakinan tanggung jawab. Saya sebagai guru harus mengingatkan, mengarahkan supaya anak tersebut sadar akan kesalahannya dan berusaha untuk berubah dengan mengerjakan PR di rumah. Oke Mbak Putri, sedang apa? Mengerjakan PR. Kok tidak mengerjakan di rumah Mbak Putri? Lupa. Lili tidak menyalahkan Mbak Putri karena selain Mbak Putri, kemarin juga ada temannya Mbak Putri yang tidak mengerjakan PR karena lupa. Tetapi apa alasan Mbak Putri karena tidak mengerjakan PR? Main HP sampai malam mainnya. Sampai pukul berapa? Pukul 8. Terus kok tidak mengerjakan PR? Lupa. Nah, sekarang kalau Putri tidak mengerjakan PR, berarti Putri melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Keyakinan apa Mbak Putri? Tanggung jawab. Berarti kalau tidak mengerjakan PR itu tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana Mbak Putri ke depannya supaya kalau ada PR Mbak Putri tidak lupa dan dikerjakan di rumah? Tidak bermain HP. Tidak bermain HP. Lalu apa lagi? Ya, dikerjakan waktu sore ya. Jangan lupa bukunya juga ditata sesuai jadwal supaya tidak ketinggalan di rumah. Oke, baik Mbak Putri. Ini ke kantor dulu ya. Assalamualaikum, saya Putri, kelas 1. Saya senang sekali karena saya tidak dihukum waktu saya tidak mengerjakan PR. Saya berjanji akan mengerjakan PR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.